Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 50, Selamat Tinggal, karya Via Raya. Iya bos. Ketika Nyonya Theo dan Wisuda naik ke dalam kereta, sampai ke stasiun seterusnya mereka menghilang. Kami sudah berusaha mencari dengan cara mengulang menonton video, tetapi tetap tidak ada. Mereka tidak tahu bahwa Theona sudah memikirkan rencananya dengan sangat matang. Wanita itu pikir ayahnya yang tidak terlalu kaya saja memiliki banyak anak buah. Apalagi Iko Sagon merupakan pengusaha yang kaya raya yang mungkin tidak terhitung jumlah aset yang dimilikinya. Jadi ia memikirkan cara untuk menyamarkan jejaknya yang tertangkap kamera pengawas. Ia sengaja naik taksi menuju kota teratai dan sampai di sana ia pergi ke stasiun kereta. Setelah itu, ia meminta 2 orang penghuni kereta untuk menukar pakaian mereka dengan imbalan uang. Dengan begitu, ia bisa turun dari stasiun manapun dan bisa kabur dengan mudah. Astaga, bagaimana bisa? Coba cari sekali lagi dan dengan teliti. Mungkin kalian melewatkannya di salah satu stasiun. Baik bos, kami akan mengulanginya sekali lagi untuk memastikan. Tapi kalau seandainya tetap tidak ada bagaimana bos? Ia dan rekan-rekannya sudah hampir lebih dari 10 kali memeriksa hasil rekaman kamera pengawas. Akan tetapi hasilnya tetap sama dan hanya membuat mereka kelelahan saja. Jadi kali ini Lion menjadi pesimis untuk memeriksa lagi. Kalian tunggu di markas karena aku akan memastikannya sendiri. Kalau sampai aku menemukan Theo, kalian akan tahu sendiri akibatnya. Baik, bos. Iko Sagon beranjak bangun dan pergi ke kamar. Ia mengambil kunci mobil dan melaju ke markas besarnya. Jika anak buahnya tidak ada yang bisa menemukan istrinya, maka ia sendiri yang harus turun tangan untuk memeriksa. Aku pikir aku sudah menemukan Theo, tapi ternyata aku salah. Iko Sagon meremas setir mobil dengan menatap lurus ke depan. Sebenarnya kau di mana, Theo? Kau tidak berencana untuk benar-benar pergi meninggalkanku, kan? Imbuhnya lirih. Iko Sagon menyugar rambutnya ke belakang. Tatapan matanya menelusuri trotoar, seolah sedang mencari Theona di sana. Bahkan ia melakukannya sepanjang jalan menuju markas. Namun sayang, bahkan sampai di markas sekalipun, ia tetap tidak menemukan Theona di jalan. Malam bos, sapa beberapa anak buah yang berjaga. Iko Sagon menatap lurus ke depan tanpa berniat untuk membalas sapaan anak buahnya. Ia melangkah terus dengan raut dingin yang membuat semua orang bergidik ngeri ketika melihatnya. Selamat malam, bos. Sapa Fox dengan raut takut. Ia masih belum bisa tenang sebelum Theona ditemukan. Rasa takut akan hukuman yang akan Iko Sagon berikan membuatnya tidak bisa bernafas dengan tenang. Namun karena memang kesalahannya, jadi ia berusaha tegas dan tenang agar bosnya tidak semakin murka. Apa kau sudah memastikannya dengan mata kepalamu sendiri? Tanya Iko Sagon tanpa menghentikan langkahnya. Sudah bos, baru saja kami menemukan fakta baru. Jawab Fox mengikuti Iko Sagon dari belakang. Mendengar jawaban anak buahnya membuat Iko Sagon menghentikan langkahnya. Pria itu berbalik dan bertanya,
Fakta apa yang kalian temukan? Nyonya Theo dan Bisudan menukar pakaian mereka dengan penumpang kereta lain, dan saat ini kami sudah mengirim orang untuk menemui 2 orang yang menukar pakaian mereka dengan Nyonya Theo juga Bisudan. Jelas Fox tegas. Bagus. Perintahkan mereka agar bergegas. Kita tidak boleh kehilangan jejak Theo terlalu lama. Iko Sagon kembali melanjutkan langkahnya untuk menuju ruang di mana Bunglon bekerja. Tunggu sebentar, bos. Cegah Fox berusaha menghentikan langkah bosnya. Ada apa? Tanya Iko Sagon sambil mengerutkan keningnya. Ketika kami baru keluar dari rumah, di jalan Nyonya Theo mengatakan sesuatu pada saya. Sahut Fox. Meski ragu, tetapi ia tetap harus mengatakannya. Apa itu? Iko Sagon semakin mengerutkan keningnya, penasaran. Nyonya berkata agar saya mencintai istri saya dengan tulus dan jangan pernah menyakiti hati istri saya. Lalu Nyonya Theo meminta saya untuk menerima apa saja masa lalu istri saya karena tidak ada orang yang tidak memiliki masa lalu. Jelas Fox sambil melirik sekilas sekedar ingin tahu ekspresi wajah bosnya saat ini. Setelah mengingat hal itu, Fox merasa bahwa Theona sedang mengucapkan selamat tinggal. Ia menilai bahwa Iko Sagon tidak mencintai Theona karena masa lalunya. Itulah alasan mengapa wanita itu berusaha kabur. Aku mengerti. Iko Sagon bergegas meninggalkan tempat itu dengan raut datar. Salahku yang tidak bisa menyadari perasaanku. Sepertinya Theo benar-benar lelah menghadapi sikapku yang... astaga. Padahal selama ini wanita yang aku cintai memang Theo. Bahkan sebenarnya aku sudah jatuh cinta pada Theo. Tapi sayangnya aku tidak mau mengakuinya karena kesalahanku sendiri yang tidak bisa mengenali Theo. Imbuhnya kesal. Bos, sapa Lion dan Bunglon serentak. Iko Sagon melangkah masuk tanpa menjawab. Bunglon langsung beranjak berdiri dan menyerahkan kursinya pada bosnya. Tunjukkan video di mana Theo dan Bisudan masuk ke dalam kereta, kata Iko Sagon sambil menatap layar komputer. Baik bos, jawab Bunglon tegas. Pria itu bergegas menyentuh mouse dan memundurkan video. Tepat di mana Theona masuk ke dalam kereta, Bunglon berhenti. 2 orang itu Nyonya Theo dan Bisudan bos. Tim Pal Fox yang entah sejak kapan sudah bergabung di sana. Sebenarnya kau memiliki ide seperti ini dari mana Theo? Tanya Iko Sagon dalam hati. Ia terus menatap ke layar komputer tanpa berkedip, takut melewatkan sesuatu yang penting. Ketika sampai di stasiun berikutnya, ia tidak melihat Theona dan Bisudan turun. Namun, ia berusaha memperhatikan setiap penumpang yang turun. Entah sudah berapa lama Iko Sagon menatap layar komputer, pria itu tidak menemukan apapun sesuai dengan apa yang Lion katakan sebelumnya. Apa ini yang terakhir kalian lihat? Tanya Iko Sagon melihat 2 wanita keluar dari kereta dengan pakaian yang Theona dan Bisudan kenakan sebelumnya. Iya bos, pakaian mereka jelas sangat mirip, tetapi mereka bukan Nyonya Theo dan Bisudan. Jawab Fox karena ia ingat betul pakaian itu. Baiklah, coba kalian hubungi anak buah kita yang sedang menemui 2 wanita itu. Bukankah stasiun terakhir berhenti di stasiun Alamanda? Ujar Iko Sagon memerintah. Kereta yang Theona naiki adalah tujuan kota teratai menuju kota Alamanda. Kebetulan penumpang yang pakainya ditukar berhenti di stasiun Alamanda dan jaraknya dari markas tidak terlalu jauh karena letak kota itu berdampingan dengan kota Heaven. Baik bos, tegas Lion. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi anak buahnya.
Kemudian setelah tersambung, ia lekas memencet tombol loudspeaker agar Iko Sagon bisa mendengarnya secara langsung. Jadi ia tidak perlu menjelaskan ulang. "Iya Kapten, ada apa? Bagaimana? Kalian sudah menemukan dua wanita itu, bukan?" "Sudah Kapten, saat ini Perkutu dan Kolibri sedang menginterogasi mereka." "Bagus, kalau sudah selesai, cepat kabari aku secepatnya karena Bos Osa di sini sedang menunggu." "Baik, Kapten." Mendengar suara anak buahnya di balik telepon membuat jantung Iko Sagon tidak tenang. Pria itu sudah tidak sabar ingin segera mengetahui hasilnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.